Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, sesi yang ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan kalimat syahadat pada anak-anak kita. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kalimat syahadat adalah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syahadat juga merupakan pembuka bagi seorang yang tadinya belum muslim ketika dia akan menjadi seorang muslim. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kalimat syahadat ini? Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu berkata, kami telah bersama Nabi SAW ketika kami masih sangat muda. Kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Quran. Kemudian barulah kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah keimanan kami karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Artinya apa? Artinya adalah ketika anak-anak masih sangat muda, sudah diajari untuk mengucapkan kalimat syahadat. Mempelajari keimanan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan keimanan itu kepada anak. Kita sudah membahas tentang bagaimana memahamkan, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita pada Jumat pekan yang lalu. Nah, hari ini kita mulai mempelajari bagaimana cara mengajarkan kalimat syahadat pada anak-anak kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tahapan bagaimana kita mengajarkan kalimat syahadat ini. Yang pertama adalah dengan al-hifdz, dihafal. Al-hifdz ini dimulai ketika anak masih dalam kandungan, masih dalam rahim kita, hingga anak berusia 2-3 tahun. Caranya adalah yang pertama dengan ditalkin. Kita ucapkan kalimat syahadat dengan benar, pelan-pelan dan jelas. Kita ulang-ulang, sehingga anak mendengarkan. Setiap saat, setiap hari, dalam pengasuhan kita, sehingga anak-anak sering sekali mendengar kalimat syahadat itu. Setelah ditalkin, yang kedua, pada saat anak sudah mulai mampu berbicara, anak sudah mulai mampu menirukan kata-kata, kita baca kalimat syahadat bersama-sama. Kita tuntun mulai dari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian anak kita minta untuk menirukan sedikit demi sedikit. Kita ucapkan asyhadu. Anak kita suruh menirukan asyhadu. Kita ucapkan anla. Kita suruh anak menirukan anla. Ilaha illallah. Kita ajak anak untuk mengucapkan ilaha illallah. Sampai kemudian anak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara sempurna. Nah, pada saat anak sudah mampu mengucapkan kalimat syahadat ini dengan sempurna, maka kita kuatkan kalimat syahadat ini di dalam hati anak dengan tahap yang berikutnya, yaitu al-faham, difahami. Bagaimana supaya anak-anak kita memahami kalimat syahadat ini? Tahap ini dimulai sejak anak berusia 4 tahun, di mana saat itu pemikiran anak telah mulai berkembang. Dia sudah mulai mampu memahami makna-makna.
Caranya yang pertama adalah dengan mengajak anak untuk tafakur, berpikir. Tentu memikirkan hal-hal yang sederhana, sesuai dengan kemampuan dan usia anak. Ya. Caranya adalah dengan mengenalkan Allah melalui ciptaan-ciptaannya, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Bagaimana kita menunjukkan pada anak-anak kita proses penciptaan, bagaimana tumbuhan itu tumbuh dari sejak dia masih benih, kemudian menjadi bibit, ya, menjadi berkembang dari daun 1, daun 2, daun 3, dan seterusnya. Menyaksikan bagaimana bunga-bunga awalnya masih kecil kemudian membesar sampai berbunga, berbuah, dan seterusnya. Kita ajak mengamati tanaman, kita ajak mengamati binatang peliharaan, kita ajak mengamati makhluk-makhluk yang kecil, makhluk-makhluk yang besar, dan seterusnya. Sehingga muncullah keyakinan dalam diri anak bahwa segala sesuatu yang ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah dengan tafsir dan tadabbur Al-Quran. Sekali lagi, dalam hal ini kita menyampaikan kepada anak sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan usianya. Imam Al-Ghazali memulainya dengan menjelaskan tentang sifat sempurna Allah. Bahwa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Menciptakan. Allah Maha Pemberi rezeki, dan seterusnya. Sehingga anak itu memahami betapa Allah itu Maha Agung. Kemudian dilanjutkan dengan mengenalkan rukun iman. Dengan menceritakan kisah kehidupan setelah kematian, adanya adat kubur, adanya mizan, ya, menimbang amal soleh dan amal buruk. Kemudian bagaimana balasannya, ya, ada sirat, ada hisab, ada surga dan neraka, ada syafaat. Juga kita ceritakan tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabatnya, kisah-kisah kemuliaannya, kisah-kisah keluarganya, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini akan memberikan kepada anak gambaran, akan memberikan kepada anak kejelasan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak memulai dalam dirinya untuk memahami dan kemudian meyakininya. Pemahaman kalimat syahadat juga bisa kita lakukan dengan cara berkisah. Mengisahkan para nabi, orang-orang terdahulu, ya, kisah-kisah tauhid. Bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Tidak memiliki ayah dan ibu. Bagaimana Maryam bisa mengandung, melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa bersuami. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan dinginnya ketika dibakar api. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sehingga anak-anak kita akan semakin merasa takjub dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian berikutnya kita berikan kepada anak-anak dengan keteladanan. Bukan sekedar mengajarkan bagaimana mengucapkannya, bagaimana memahaminya, tetapi kita juga ajarkan bagaimana mengamalkannya melalui keteladanan yang kita tunjukkan. Bahwa setelah kita bersyahadat, menyatakan diri beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membuktikan keimanan itu dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bagaimana kita beribadah, menjalankan sholat, menjalankan puasa, berakhlak baik, berbuat kebaikan, ya, beramal soleh, dan seterusnya. Itu akan dilihat oleh anak-anak kita dan menjadi teladan bagi anak-anak kita.
Cara berikutnya untuk memahamkan kepada anak adalah dengan dialog, dengan mengajak anak berdiskusi. Salah satu contoh kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat seorang anak gembala menggembalakan kambing-kambing yang cukup banyak, lalu Khalifah Umar menawarkan kepada anak tersebut supaya menjual seekor kambingnya. Toh majikannya tidak tahu. Tapi luar biasanya anak gembala itu dia mengatakan, di mana Allah? Nah, ini mencerminkan bahwa anak itu sudah cukup mengenal Allah. Dia merasa takut untuk berbuat curang. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada orang yang menyaksikan. Nah, alangkah berbahagianya kita ketika anak-anak kita sudah berada di dalam posisi itu, dalam memahami syahadatain. Percaya betul kepada Allah dan berusaha untuk senantiasa menjaga amanah, ya, menjaga diri dari berbuat tidak baik. Lalu yang berikutnya adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan doa-doa kita. Kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendidik dan merawat anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang kuat. Kuat keimanannya, kuat akhlaknya, kuat akalnya, kuat fisiknya, dan bermanfaat bagi manusia. Maka kita memohon senantiasa kepada Allah agar Allah memberikan pada kita petunjuk dan bimbingan dengan doa-doa kita. Nah, tahapan al-hifz, ya, menghafal, dan al-faham, memahami, ini harus diikat terus dengan keimanan. Sehingga dalam diri anak tertanamlah keyakinan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan sikap at-tasdiq, pembenaran. Seorang anak yang paham, seorang anak yang hafal, ketika diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membenarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan dapat meraih keuntungan dari memahamkan kepada anak tentang syahadatain ini. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, anak mudah diajak untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Karena dia tahu bahwa Allah akan melihat. Dia tahu bahwa Allah akan memberikan balasan. Maka anak akan mudah diajak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang kedua, anak cukup mudah menerima takdir. Ketentuan-ketentuan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari betul bahwa takdir-takdir yang diterimanya adalah takdir terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini semua bertahap, sesuai dengan usia anak-anak kita dan sesuai dengan pemahaman mereka. Yang ketiga, anak mudah bersyukur atas apa yang dimiliki. Mudah mensyukuri nikmat-nikmat yang diperolehnya. Dan anak mudah memahami aturan yang diajarkan. Aturan-aturan yang kita tetapkan akan berusaha ia lakukan dengan baik. Di mana dengan demikian akan memudahkan orang tua menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan bimbingan sehingga kita mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan juga mereka memahami apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang hamba. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan khilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.